Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perhatian lainnya yang Islam tunjukkan terkait dengan pendidikan anak, yaitu Rasulullah menganjurkan agar orang tua memberi nama yang baik terhadap anak-anaknya. Suatu nama akan turut memberi pengaruh terhadap anak, sehingga banyak riwayat yang menjelaskan Rasulullah merubah beberapa nama yang tidak sesuai dengan Islam. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya sebaik mungkin, seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencontohkan cara mendidik anak laki-laki dengan rasa kasih sayang dan penuh kesabaran, tidak membentak tapi tegas dalam urusan agama. Nabi Muhammad SAW merupakan suri teladan terbaik yang tidak hanya mengajarkan kita tentang bagaimana cara beribadah dengan benar, namun beliau juga mengajarkan bagaimana mengatur suatu keluarga hingga negara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, adapun beberapa cara yang dianjurkan agama dalam mendidik anak, yaitu 1. Mengajarkan tauhid. Tauhid adalah pondasi agama Islam yang paling penting dan utama. Oleh sebab itu, mengajarkan pendidikan tauhid kepada anak merupakan kewajiban yang mutlak dan paling utama. Sebagaimana Luqman telah mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya yang disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Kemudian yang kedua yaitu mengajarkan adab dan akhlak. Pendidikan dalam keluarga merupakan madrasah pertama dan utama bagi perkembangan anak. Kita tidak ada yang kita kenal ketika kita lahir selain dari ayah dan ibu kita. Keluarga merupakan tempat pertama dalam memperoleh adab dan akhlak yang dapat dijadikan pondasi bagi anak dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka. Ada banyak macam adab, etika, dan akhlak yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita nanti. Seperti adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak berbuat syirik. Adab dan akhlak kepada Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnahnya, serta adab dan akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada orang yang lebih tua, akhlak kepada teman sebaya, bahkan akhlak kepada orang yang lebih muda. Itu semua adalah akhlak dan adab yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, mengajarkan ibadah. Memperkenalkan agama kepada anak sedari dini adalah suatu hal yang sangat efektif dan penting, karena hal ini dapat dilakukan dengan cara selalu mengajak anak-anak dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika enggan melakukannya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Selain dari memerintahkan anak untuk ibadah kepada Allah, kita juga harus mengajak dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Jika anak terbiasa beribadah sejak dini, maka kebiasaan itu pasti akan terbawa sampai mereka tumbuh besar nanti dan menjadi dewasa. Yang keempat, bersikap lemah lembut dan tegas. Kita selaku orang tua perlu bersikap lembut dan mengasihi anak, namun ada kalanya perlu juga kita harus bersikap tegas dalam mendidik mereka. Selain dituntut bisa menjadi pemimpin bagi anak, kita juga harus menjadi seorang teman yang penuh kasih sayang bagi mereka. Misalnya, mengajak bermain, bercanda,
dan mencium sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Yang kelima, selalu bersikap adil kepada mereka orang tua harus bersikap adil kepada anak-anak kita. Terkadang kita sedikit orang tua yang memiliki sikap berbeda kepada salah satu dari anak dibandingkan anak-anak lainnya, baik dalam hal materi maupun non-materi. Padahal sikap seperti ini sama sekali tidak mencerminkan atau tidak memberikan teladan yang baik untuk anak kita. Sebab akan ada kecemburuan di antara anak-anak kita yang merasa tidak disayangi dan tersisihkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa kisah dari Nu'man bin Bashir bahwa bapaknya Bashir bin Syad telah memberikan seorang hamba sahaya, kemudian disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bashir, apakah seluruh anakmu engkau berikan sama seperti ini? Bashir menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalikanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang 6, yaitu memberikan teladan yang baik. Anak merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita didik dan kita jaga karena semua itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Salah satu kewajiban kita adalah memberi teladan yang baik. Keteladanan akhlak yang mulia akan sangat bermanfaat dalam menumbuhkan dan membentuk karakteristik anak agar sejalan dan searah dengan tuntutan dan ajaran Islam. Maka dari itu, janganlah memberikan contoh-contoh yang buruk kepada anak, sebab itu akan membekas dalam pikiran dan benak mereka. Apa yang mereka lihat, maka itu yang akan menjadi landasan mereka dalam berakhlak. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.